Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Masih semangat ya? Asik. Oke, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, kita kan mungkin sudah kenal satu sama lain karena kita satu sekolah. Tapi kita belum tahu hobi kita masing-masing. Alangkah baiknya kita memperkenalkan diri, memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, serta hobi kita, gitu ya. Misalnya mau kasih contoh gini. Perkenalkan, nama saya Pak Pembayun. Saya biasa dipanggil Oka dan hobi saya main bola. Gitu ya? Bisa dibagi ya? Bisa. Oke. Silakan yang mau memperkenalkan dulu dari cewek dulu, dari cewek atau cowok? Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Eka Nuriman, biasa dipanggil Eka. Hobi saya main bola. Punya main bola. Terus berikutnya Nama saya Dada Andrea, biasa dipanggil Gali, hobi saya makan. hobinya makan, hobinya masak. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Cahya Eka Purwasi, biasa dipanggil Cahya, hobi saya membaca. hobinya membaca. Oke, terus Perkenalkan, nama saya India Fariza Delia, biasa dipanggil India, hobi saya bersepeda. ya, hobinya bersepeda. Jadi kita sudah mengenal satu sama lain ya, panggilannya siapa dan hobi kita masing-masing. Ada hobinya main benda, hobinya main bola, makan, ya, membaca, main sepeda, dan memasak. Jadi kita biar lebih akrab lagi, tidak ada rasa canggung atau gimana. Kita di sini rileks-rileks saja. Nah, kalian di sini sudah pernah melaksanakan konseling kelompok apa belum sebelumnya? Belum. Kira-kira konseling kelompok itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya. Konseling kelompok itu adalah layanan BPK yang bertujuan untuk memberikan wawasan kalian serta memberikan pembelajaran buat kalian tentang berdiskusi, memberikan pendapat serta memberikan solusi. Gitu ya? Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, pada kegiatan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian pahami sebelum kita melangkah lebih lanjut. Pada konseling kelompok ini kita harus menjaga rahasia kita, bicarakan di luar kelompok ini. Terus kalian boleh berpendapat asal sesuai dengan tema atau sesuai dengan permasalahan. Yang penting jangan mengandung unsur sara itu. Terus kalian di sini merasa tertekan atau enggak? Tidak. Merasa terpaksa atau enggak? Tidak. Jadi kita di sini itu rileks-rileks saja, tanpa tekanan, tanpa ada rasa paksaan, gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kira-kira waktu untuk konseling ini kira-kira berapa menit? 40 menit saja. Oke, dalam waktu 40 menit semoga kegiatan ini bisa mendapat manfaatnya serta bisa mencari solusi-solusi dari permasalahan yang sudah kita alami. Gitu ya? Nah, dalam konseling kelompok itu ada aturan besar kelompok. Jadi nanti kalian harus bisa mematuhi aturan-aturan tersebut. Nah, untuk aturannya ini ada beberapa yang bisa kalian cermati. Nah, yang pertama untuk aturan dasar kelompok. Ini bisa dibacakan oleh Eka, silakan Eka bacakan untuk dasar kelompok. Aturan dasar kelompok: bersedia saling percaya satu sama lain, bersedia mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, menceritakan masalah yang dihadapi, bersedia menjaga rahasia satu sama lain. Nah, itu. Jadi dalam konseling kelompok juga ada aturannya ya. Yang pertama tadi bersedia saling percaya satu sama lain.
kita harus percaya masalah kita yang kita ceritakan itu tidak dibicarakan di lain tempat atau di lain waktu oleh teman-teman yang bukan dari kelompok kita, gitu ya. Jadi kita harus saling percaya sama teman-teman kita, bersedia untuk memberikan pendapat dan bersedia menceritakan masalah yang dihadapi. Nah, dalam proses konseling kelompok ini kalian boleh berpendapat ya, pendapat kalian masing-masing serta menceritakan masalah yang kalian alami pada saat ini atau masalah yang sebelumnya belum terselesaikan. Masalah kita itu harus dibicarakan di forum. Gitu ya? Sudah paham ya? Nah, untuk pada konseling kelompok ini nanti kalian menceritakan masalahnya masing-masing secara bergantian. Nanti boleh dijawab dulu atau dari saya dulu. Nanti bergantian menceritakan masalahnya. Nah, setelah menceritakan masalahnya nanti kita sepakati masalah siapa yang punya akan diselesaikan atau dicari solusinya. Itu ya. Nah, untuk berikutnya kalian akan mengisi yang namanya lembar inform consent atau surat pernyataan persetujuan dalam mengikuti konseling kelompok ini. Nanti kalian isi nama serta kelas, terus ada di dan tanggal, waktu dan serta kalian sudah mengisi juga konseling. Untuk kegiatan konseling kelompok ini nanti diharapkan kalian bisa menceritakan masalahnya masing-masing. Jadi nanti kalian menceritakan masalahnya masing-masing secara bergantian. Bisa dari cewek dulu atau dari cowok dulu. Nanti masing-masing. Terus dalam menceritakan ya diharapkan kalian bisa menceritakan sebenar-benarnya. Jadi tidak usah ditambahkan. Gitu ya. Itu kira-kira sudah siap atau belum? Sudah. Oke, yang mau cerita dulu siapa? Saya. Oke, ya silakan dia ceritakan masalahnya. Jadi gini, saya kan punya teman yang dulu itu akrab banget, tapi sekarang nggak akrab karena satu sifat yang bikin nggak suka itu apa ya? Dulu itu kan akrab kan, sering main bareng. Sekarang udah karena sifatnya itu nggak baik, jadi saya itu lebih memilih menghindar. Menghindar dari dia. Ya pas menghindar dia itu malah bilang gini, teman musliman gitu. Oke, jadi masalahnya kamu itu dengan dia itu kamu mau berteman dengan dia tapi nanti dikira kamu berteman dengan dia juga gitu. Akhirnya jadinya bingung mau berteman apa tidak gitu. Dan kamu lebih baik menghindar daripada berteman dengan dia. Gitu ya. Terus yang berikutnya silakan. Jadi ada satu anak di kelas yang hampir nggak disukain sama semua teman kelas. Nah, anaknya ini emang nggak suka bersosialisasi sama teman kelasnya dan nggak pernah ikut kegiatan yang ada di kelas, lebih sering keluar dan main sama teman kelas lain. Nah, dia juga suka pamer. Iya. Terus dia juga kayak sok gitu dan cantik. Terus apa ya? Sok apa sih? Sok pintar gitu. Sok pintar gitu. Banyak juga yang suka. Terus kalau di kelas juga sering diejek, dibully, kata-katain. Oke, kalau gila gimana? Jadi dulu ada cewek yang suka sama saya. Terus temennya si cewek itu kayak malah saya biar saya suka sama dia, padahal akunya nggak suka. Terus jadi setiap saya ketemu sama si cewek itu jadi kayak ngerasa kesel, marah. Terus di belakang dia saya suka ngomongin dia, sering ngomongin dia gitu. Jadi pada kamu mau diadu domba sama Iya. teman ceweknya, Iya. biar kamu suka sama dia, sama temannya cewek kamu
tapi menyebabkan kamu membencinya. Akhirnya kamu membenci pada orang yang suka sama kamu. Nah, kamu suka mengolok-olokkan atau ngomongin dia di belakang. Ya, kayak gitu kejadiannya seperti itu. Oke. Kalau ada sebenarnya Juga kan ada teman sekelas yang sering saya gangguin, kayak isengin. terus isengnya gimana isengnya? Ya kayak gangguin dia, saya diomongin lah. Ngomong apa? Misalnya ngomongin apa? Kan biar tahu ya teman-teman ya. Ya kadang ngomongin sama orang tua, tahu. Berarti sama kayak gini. Hampir sama. Hampir sama. Oke. Pada konseling kelompok ini kita sudah menceritakan masalahnya kita masing-masing. Kira-kira dari masalah ini yang mau ditentukan masalahnya siapa? Saya. Saya. Jadi masalahnya saya dulu yang kita selesaikan ya. Nanti teman-teman bisa membantu mencari solusinya biar masalah teman kita itu bisa terselesaikan. Gitu ya saya. Ya. Oke. Silakan saya ceritakan masalahnya lagi. Masalahnya yang lebih bisa lagi, kenapa sih saya itu sangat benci sekali sama dia, yang menyebabkan saya itu ngomongin dia di belakang, terus menjelek-jelekkan dia sama teman-temannya. Itu yang menyebabkan itu gimana? Cerita awalnya. Coba diceritakan lagi untuk teman-temannya bisa menyimak dan boleh memberikan pendapatnya. Gitu ya? Kayaknya kan saya. Jadi saya punya teman sekelas yang gak disukai oleh orang-orang, kayak nggak disukai sekelas dan gak disukai oleh kelas lain karena sifat dia itu kayak caper, terus sukanya ngadu domba. Akhirnya saya kesel sama dia, kayak soalnya dianya cari perhatian terus. terus suka ngadu domba. Domanya gimana? Ngadu domba kan saya sebenarnya berteman sama dia, tapi dia bilang kalau saya tuh marah sama dia, terus saya bilang seperti dia tuh kayak ditambah-tambahin gitu, akhirnya dia marah sama saya. Ya. Nah, tapi akhirnya saya juga membalas kayak gitu, menjelek-jelekan dia. Jadi saya menjelek-jelekan dia. Akhirnya satu kelas benar-benar gak ada yang suka sama dia. Dia berteman sama anak kelas lain dan setiap hari dia mainnya ke kelas itu, kelas seberang. Terusan setelah saya omongin, kayak saya jelek-jelekin dia mungkin dia sadar kalau dia itu merasa terkucilkan. Terusan sekarang dia menjadi anak yang lebih pendiam. Terusan mulai udah mau bergaul sama teman sekelas lagi. Gitu. Ya, jadi dari masalah itu kan kira-kira saya itu merasa bersalah Bapak sebenarnya. Gimana perasaan? Padahal kan itu merugikan ya, yaitu menyebabkan anak itu mulai jadi pendiam, merasa tidak nyaman di kelas, sampai mencari teman yang baru di luar kelas. Gitu. Nah, kalau menurut pendapatnya teman-teman gimana kalau tindakan saya itu? Kira-kira biar saya bisa berteman lagi sama dia, terus tidak ada rasa saling membenci dalam satu kelas, itu gimana? Kalau menurut dia sendiri, gimana pendapatnya untuk masalah saya? Saya itu akhirnya menjadi bisa, ini teman saya, sesama teman itu harusnya saya itu saling membantu. Jadi kalau pendapatnya si dia gimana? Masalahnya saya terselesaikan. Pendapat saya itu kayak merangkul itu ke hal yang positif, dia lebih akrab, terus melupakan masalah yang udah, masa lalu yang udah terlewatkan, jadi jangan diingatkan lagi. Nggak usah diingatkan masalah kayak intinya kita memperbaiki hubungan lagi biar kita tidak saling menghina atau membenci, padahal kan kita satu kelas ya. Saya satu kelas kan ya? Ya, dalam satu kelas itu harus ya, ada rasa kenyamanan dalam belajar. Kalau kita belajar
tidak ada musuh, tidak ada apa kan, nyaman ya. Kalau yang lainnya udah berpendapat, silakan pendapatnya gimana? Kalau satu gitu gimana? Ya, saya setuju dengan pendapat dia. Lebih baik si saya merangkul anak itu biar lebih akrab lagi. Jadi kan saya terus kelas sama anak tersebut jadi dalam kegiatan yang di kelas biar lebih akrab lagi, biar nggak asing namanya itu, jadi gampang kalau mau berinteraksi. Itu ya, jadi itu yang saya ya. Jadi dari pendapatnya si Gilang itu ya juga seperti ini ya. Intinya kalau si Cahaya itu bisa merangkul, terus harus bisa melupakan kejadian yang sudah terjadi ya. Terus kita juga kalau butuh apa-apa dalam kegiatan kelas itu kita tidak canggung dalam meminta bantuan. Itu ya saya seperti itu ya. Kalau Cindy gimana? Kalau menurut saya setuju dengan Gilang sama India. Dan saya harusnya bisa memaafkan kesalahan yang udah lalu. Dan saya seharusnya nggak boleh terlalu menjelek-jelekan dia. Ya nggak boleh menjelek-jelekan, udah ya menjelek-jelekannya udah diteruskan lagi nanti pada tidak suka sama. Oke saya. Nah saya kira-kira tujuan atau keinginannya saya dalam konseling kelompok ini itu apa? Biar gimana hubungannya si saya sama si apa biar temenan biar apa lagi? Biar akrab lagi dan rancang. Masih belum bisa, tapi semoga dengan adanya hal ini bisa membuat saya mau berteman akrab lagi sama dia. Biar bisa menjadi teman yang nggak boleh kita saling mengolok-olokkan atau menjelekan teman kita ya. Bagaimanapun dia adalah teman kita ya. Kita itu ya sejelek-jeleknya manusia kan bisa berubah ya. Begitu juga saya harus bisa merubah perilakunya, karena perilaku itu menurut saya merugikan apa enggak? Kalau saya sendiri itu dapat saya merugikan buat orang lain ya. Mencemarkan nama baik itu tidak baiknya, merugikan termasuk tindakan yang sangat merugikan yang menyebabkan nanti anaknya, kalau anaknya tidak mau sekolah gara-gara saya. Kalau begitu dengan saya selama kejadian itu saya pernah dilaporkan sama orang tuanya atau dilaporkan ke BK atau pernah dilaporkan ke BK. Dari saya sendiri dalam konseling kelompok ini kira-kira keinginannya apa biar masalahnya saya terselesaikan? Keinginannya gimana? Keinginannya supaya bisa berteman lagi tanpa canggung, terus aku bisa melupakan walaupun sekarang belum bisa, tapi semoga dengan adanya konseling ini saya bisa sadar dan saya mau berteman lagi sama dia. Iya, itu ya. Dalam konseling kelompok ini diharapkan ya kita semua punya tujuan yang sama, yaitu biar hubungan kita dengan orang lain itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Karena kita sebagai makhluk sosial itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi, kira-kira dari pendapatnya teman-teman biar apa masalahnya saya di tujuan konseling ini bisa diselesaikan, yaitu memiliki tujuan agar kita bisa beradaptasi, bisa menghargai ya tentang teman kita sendiri, tidak boleh kita menjelek-jelekan dan tidak boleh mengolok-olokkan hal itu bisa merugikan orang lain. Ini seperti itu, makanya dengan tujuan konseling kelompok ini kita masalah kita biar tidak menyebar sampai turun ya. Saya juga biar masalahnya juga sampai saja nggak usah di panjang-panjang ya. Jadi ya kita semua
semua memiliki tujuan yang sama, intinya biar masalah yang kita hadapi saat ini bisa diselesaikan, dan teman-teman yang punya masalah yang sama ya, kita bisa belajar dari konseling kelompok ini, gitu ya. Nah, untuk itu apakah ada sebuah video yang nanti bisa dipraktekkan oleh saya, teman-temannya juga bisa membantu biar saya itu bisa memahami, oh ini loh, saya harus sesama teman itu harusnya seperti ini, gitu ya. Jadi saya bisa praktekkan dari melihat tayangan video ini, gitu ya. Gitu ya namanya? Ya. Oke, maka lanjutkan video tentang bagaimana sih dari video tersebut itu kan ada beberapa perilaku tentang kita menghargai temannya. Nanti saya bisa menirukan, misalnya coba saya tirukan pada perilaku ini. Si saya sebagai yang mengajak anak baru. Coba cara mengajaknya yang baik seperti di video ini seperti apa? Ya, yang mau jadi anak baru siapa? Si Cindy apa? Oh, Sakti apa? Walaupun di sini saya lagi di cowok apa? Yang penting si Sakti bisa. Ya, silakan dipraktekkan seperti ini. Coba perhatikan lagi ya. Jadi kalau belum bisa diperhatikan juga. Berarti mengajak yang benar sesama teman walaupun dia masih belum, ya. Coba mengajaknya gimana? Silakan dipraktekkan. Si Sakti sebagai anak baru, saya yang sebagai muda. Silakan, bapak. Iya silakan. Berdiri loh, berdiri. Si Sakti pura-pura duduk. Silakan. Ayo diperhatikan. Kalau misalkan masih belum ya nanti diulang lagi. Cara mengajak yang baik itu seperti apa? Ayo silakan. Iya nggak apa-apa. Kamu ke sendiri. Gak apa-apa, gak usah malu. Coba diulang lagi. Ayo apa-apa. Diulang lagi. Silakan. Iya jadi seperti video. Coba nih. Gimana diulang lagi videonya? Ya. Diulangi ya videonya ya. Diulangi. Coba diulangi. Nanti diperhatikan. Ya. Coba diperhatikan. Kamu ke sendiri. Gak usah ketawa lagi. Coba praktekkan ini. Kamu kok sendirian? Iya, orang baik. Emang kamu kelas apa? Kelas 9. Oh, sekelas dong sama saya. Ya kita kelas bareng. Ayo berdiri. Nah, dari cara mengajaknya ini silakan. Dari cara mengajaknya saja, kira-kira sudah tepat apa belum? Sudah payah belum? Ya.
Sudah belum? Sudah. Ya, oke, nanti kita belajar lagi tentang perilaku yang kira-kira bagaimana sih menghargai teman. Nah, ini. Nih, jadi kan ada tadi kita berbicara sopan dan santun kepada teman walaupun masih berteman. Mari silakan masuk. Gitu ya. Coba saya praktekkan lagi. Mari silakan masuk dan sakti. Iya. Tapi dengan ekspresi yang tulus, jangan terpaksa. Dia berjalan bareng. Mari silakan masuk. Berdiri saktinya, tapi ngomong mari silakan masuk yang benar. Ayo. Mari silakan masuk. Ya. Itu ya. Sudah begitu belum? Sudah. Ya. Jadi seperti itu. Silakan bikin lagi. Nanti kita praktekkan lagi tentang perilaku. Baik. Nanti setelah sudah mempraktekkan ini kan sudah mempraktekkan lagi cara mengajak yang baik, mempersilahkan. Ini yang saya perilaku yang seperti ini. Dari ini bisa belajar. Kalau kita butuh sesuatu terhadap teman, kita itu langkah awal untuk mengobrolnya itu seperti apa? Nah di video ini ada iya, permisi atau minta tolong ya. Jadi mempraktekkan minta tolong sama mengucapkan terima kasih. Ini adalah bisa ditiru perilaku minta maaf. Minta maaf yang tulus seperti apa? Seperti di video itu ya. Setelah minta maaf, ya, minta maafnya itu seperti apa? Coba ditirukan. Silakan. Yang minta maaf saya, yang sebagai siaran baru siapa? Si Cindy boleh? Jadi boleh? Pergantian kalau apa? Ayo silakan. Dari beberapa adegan ini, dari beberapa adegan yang jadi praktekkan sudah berguna. Kita ulangi lagi. Jadi mengajak teman yang baik itu seperti apa, terus mempersilahkan ya, dengan sopan. Selain itu juga kita meminta maaf, meminta tolong, ya, sama terima kasih. Itu diulangi. Kita praktek dulu mengajak teman dengan sopan. Dari video yang sudah kalian tampilkan dan dari perilaku yang bisa dicontohkan menurut teman-teman, gimana menurut dia? Apakah saya sudah sesuai dengan video atau belum?
Sudah. Sudah bagus. Kalau si sendiri sudah lanjut ya? Sudah. Sudah. Kalau si Deli sudah sudah. Sudah. Kalau sapi sudah. Kalau sehat sudah. Sudah. Nah, siapa namanya Cahaya itu sudah melakukan beberapa dengan perilaku bagaimana cara menghargai Tuhan. Jadi diharapkan nanti bisa dilakukan di luar kegiatan ini. Nanti bisa dipraktekkan, tidak harus sekarang ya, tapi bisa nanti bertahap ya, kita lihat nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan dari si Cahaya sendiri. Ya, nah untuk Cahaya sudah bagus, sudah melaksanakan dengan baik ya, berikut dari pendapat juga seperti itu sudah bagus, sudah melaksanakan. Kalau kita butuh sesuatu ya kita minta tolong ya. Terus kalau sudah dikasih tolong ya kita berterima kasih gitu ya. Terus kita walaupun kita ngobrol sama teman itu ya kita bicaranya harus sopan ya, gue atau siapa ya, itu berbicara yang sopan gitu ya. Nah sekarang kira-kira dari kegiatan ini bisa disimpulkan apa dari kegiatan ini? Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan konseling kelompok ini? Dari kegiatan konseling kelompok ini kita bisa tahu cara menghargai teman yang baik dan benar, dari meminta tolong, berterima kasih. Jadi dari kesimpulan dari kegiatan ini ya kita bisa belajar bagaimana cara menghargai teman, mulai dari yang sederhana, meminta tolong, terima kasih, berbicara sopan ya, tidak berbicara dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus mengisi lembar evaluasi hasil, nanti ditulis nama kalian sama kelas seperti tadi kita mengisi komposen. Terus untuk penulisannya atau pengisiannya kalian bisa dicetak-cetak saja gitu ya. Jadi kalau sudah selesai diunduhkan ke PAUKA, serta ini ada namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang bisa kalian tuliskan tentang permasalahan kalian gitu ya. Kalau kalian silahkan untuk lembar evaluasi hasilnya sudah diisi dulu, apa setelah itu mengisi namanya LKPD. Ini sudah sekalian isi. Terima kasih sudah mengisi lembar evaluasi hasil dan LKPD. Jadi diharapkan dari kegiatan ini kalian mendapatkan manfaatnya, terus mendapatkan pengalaman yang baru. Ya. Kira-kira dalam kegiatan ini kalian merasa senang atau enggak? Senang ya. Merasa senang ya mendapatkan pengalaman baru enggak? Ya. Jadi pengalaman baru ini bisa diterapkan nanti apabila ada teman kalian yang mengalami permasalahan yang sama ya, kalian bisa membantu dengan cara seperti ini, konseling kelompok seperti ini. Boleh nanti ditentukan kapan waktunya, gitu ya. Nah, untuk kegiatan ini, mungkin untuk kegiatan yang selanjutnya kita bisa ditentukan lagi di kegiatan lain waktu, gitu ya. Kira-kira waktunya kapan? Minggu depan atau gimana? Minggu depan. Oke, jadi untuk kegiatan konseling kelompok ini mungkin masalahnya Cahaya dulu yang perlu kita bicarakan untuk kita selesaikan. Tapi nanti masalah yang berikutnya bisa teman-teman yang lainnya, gitu ya. Oke, dari itu Oka mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kalian dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, gitu ya. Dan sebelum kita mengakhiri, Oka juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang menyinggung ya. Maaf sekali ya. Oke, untuk kegiatan ini karena kita diawali dengan berdoa ya, kita tutup dengan doa. Kita baca doa dulu sebelum kita akhiri untuk kegiatan. Silakan.
berdoa selesai. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Ya.